Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita ketemu di program online Bible Study. Malam ini kita lanjutkan masih Injil Markus, sesi ke-8. Saya beri tema Marah yang Kudus. Karena sebagian besar jemaat itu kan punya pengertian bahwa kita tidak boleh marah. Marah itu dosa katanya. Padahal ada marah yang kudus. Yang bahkan kalau kita tidak marah, kita yang bersalah. Ya, ini cukup menarik. Malam ini kita siapkan semuanya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami berkumpul kembali dalam program online Bible Study. Kiranya malam ini memberikan pencerahan yang luar biasa pada setiap kami yang sangat berdampak dalam hidup kami. Sehingga seluruh hidup kami berkenan bagi Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-8 Injil Markus dengan tema Marah yang Kudus. Saudara, pembacaan Alkitab kita malam ini kita lanjutkan dengan pasal 11. Karena pertemuan yang lalu kan pasal 10. Malam ini kita baca satu pasal saja. Ya. Markus pasal 11 ini mengisahkan tentang otoritas mesianik Tuhan Yesus dan kritik terhadap sistem keagamaan waktu itu. Ya, jadi merupakan titik transisi juga, transisi yang penting yang menandai dari suatu awal dari narasi penderitaan, passion naratif, saudara. Penderitaan, masuk ke dalam penderitaan. Perikop ini memuat tiga tindakan, minimal ada tiga tindakan utama, yaitu ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian ada peristiwa mengutuk pohon ara, dan pembersihan bait Allah, pengudusan bait Allah. Ini yang akan kita fokuskan di malam hari ini, saudara. Ya, latar belakangnya. Posisi dari Injil Markus, pasal 11 ini, seperti tadi sudah saya jelaskan, membuka bagian dari passion naratif. Ya, narasi penderitaan ini. Jadi menandai, sebentar ya saya warnain dulu. Jadi menandai awal minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Nah, konteks historisnya, ketika itu Yerusalem sedang penuh, ramai sekali karena Hari Raya Paskah Yahudi. Ya, dan ketika itu ada ketegangan politik, karena apa? Karena di bawah penjajahan Romawi. Sehingga harapan datangnya Mesias itu memuncak. Itu. Mereka berharap Mesias segera datang. Gitu ya. Nah, penulisan di Injil Markus menggunakan teknik yang namanya interkalasi. Apa itu? Pohon ara dikutuk, kemudian penyucian bait Allah, kemudian balik lagi, pohon aranya sudah kering. Jadi fungsi dari gaya bahasa penulisan seperti ini maksudnya menafsirkan penyucian bait Allah ini melalui apa? Melalui melalui pohon ara yang dikutuk ini. Itu maksudnya, saudara. Nah, nanti kita lihat detailnya ya. Ya, jadi perikop yang pertama yaitu ayat 1 sampai 11, saudara. Markus pasal 11. Coba kita perhatikan ya, ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Cuma pinjam, saudara. Ya.
Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan lalu melepaskannya. Dan benar, saudara. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu, meminjam ya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Kan kalau naik keledai harus ada alasnya, saudara. Ya. Ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ini kenapa? Karena Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Begitu ya. Nah, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini sudah kita bahas di kitab Matius. Jadi di kitab Markus rupanya dikisahkan ulang. Saudara harus ingat, Matius, Markus, dan Lukas itu memuat cerita yang sama, tapi ada tambahan sedikit di sana sini yang beda. Nah, saling melengkapi, saling menjelaskan. Makanya tiga Injil ini disebut Injil sinoptik, mirip ya. Sedangkan Injil Yohanes, Injil yang bukan sinoptik. Nanti pendekatannya beda. Nanti kalau kita sampai ke Injil Yohanes, kita akan mengerti. Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara tahu, ketika mereka berkata, eh, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka sedang berharap yang datang ini Mesias. Jadi Tuhan Yesus naik keledai muda ini, keledai beban ini, yaitu sebagai Mesias. Mereka tahu, mereka berharap itu, saudara. Ayat 11, sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Saudara, perikop pertama ini, ya, yaitu Yesus sebagai Raja Mesianik. Mereka tahu itu, ya. Keledai muda itu simbol damai, saudara. Raja yang datang bukan sebagai raja perang, tapi raja damai. Dan ini di dinubuatkan di Zakaria 9 ayat 9. Coba kita baca ya, Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Rupanya kedatangan Mesias ini dinubuatkan di kitab Zakaria, Zakaria 9 ayat 9. Makanya ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang mengeluh-elukannya. Hosana, tolonglah kami Tuhan sekarang. Terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Ya. Jadi analisisnya waktu itu harapan rakyat juru selamat Mesias akan membebaskan secara politik dari penjajahan Romawi. Tapi faktanya Yesus membebaskan secara soteriologis, maksudnya dari dosa. Tuhan datang sebagai Mesias, juru selamat dari kebinasaan. Sedangkan orang-orang berharap membebaskan dari penjajahan Romawi. Beda ya, ini sudah kita bahas juga di kitab Matius. Jadi implikasi teologisnya, yaitu bahaya interpretasi Mesias, itu harus ditentukan oleh wahyu, bukan oleh ekspektasi manusia. Kan seringkali kalau manusia membaca Alkitab itu dicocokkan dengan keinginannya, harapannya. Makanya tafsiran-tafsiran tidak semuanya benar kan? Ada orang yang menafsir segala sesuatu sesuai keinginannya. Contohnya ya, saudara ya. Ia datang memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Nah, karena yang membaca pengen kaya,
Dia artikan kelimpahan di situ kaya raya. Sehingga timbullah ajaran kalau orang nggak kaya berarti ya hidup dalam dosa. Kalau kaya tidak berdosa gitu. Salah itu, saudara. Makanya tafsir tidak boleh berdasarkan harapan pribadi atau perasaan pribadi. Tapi harus berdasarkan wahyu. Teks Alkitab aslinya. Gitu ya. Itu perikop pertama, saudara. Perikop kedua. Ayat 12 sampai 26. Markus pasal 11 ayat 12. Oke, ayat 12 dulu, saudara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Gitu, saudara. Nah, karena Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara, ayat 13-nya, yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi buah ara itu banyak daunnya, tapi belum berbuah. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Itu kutukan supaya pohon ara itu tidak pernah berbuah selamanya. Ya, nah inilah yang namanya penghakiman profetik. Profetik dipakai untuk menjelaskan apa yang akan terjadi dalam kasus yang akan dibahas. Pohon ara. Saudara, simbolisme dari pohon ara itu di PL, di Perjanjian Lama, pohon ara itu sama dengan Israel, sudah pasti. Coba Hosea 9 ayat 10 ya kita periksa ya. Hosea pasal 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Itu saudara. Jadi pohon ara selalu merupakan simbol dari Israel, tidak pernah yang lain. Demikian juga dipakai di Yeremia, saudara. Yeremia pasal 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Mereka di sini bangsa Israel, ya. Nah, jadi yang menjadi masalah di situ adalah daun tanpa buah. Ini menggambarkan kemunafikan agamawi, saudara. Daunnya banyak tapi nggak berbuah. Hidupnya kelihatan rohani, penuh kegiatan rohani, tapi tidak berbuah, hanya agamawi, gitu ya. Oke, nah ini ayat ini dilanjutkan dengan pengudusan atau pembersihan bait Allah. Ya, Markus pasal 11 tadi ayatnya yang ke-15 sampai 19. Kita baca ya, saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Marah, saudara. Tuhan Yesus. Murka. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kok Tuhan Yesus marah ya? Bahkan membalikkan meja-meja dagang orang-orang itu. Saudara harus tahu, area pelataran bangsa-bangsa itu dipenuhi dengan aktivitas ekonomi waktu itu. Nah, itulah yang menghalangi akses bangsa lain kepada Allah. Makanya Yesus marah, saudara. Ya.
Jadi eh, kita bahas satu persatu sebab mengapa Yesus marah di bait Allah. Saudara, kemarahan Yesus di bait Allah ini itu bukan emosi sembarangan, makanya disebut kemurkaan kudus, marah yang kudus, yaitu yang mengungkapkan hati Allah. Di Markus 11 ayat 17 tuh. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perhatikan tuh. Satu rumah doa bagi siapa? Segala bangsa. Nah, sementara daerah itu mestinya buat segala bangsa. Tapi dipakai untuk dagang dan dagangnya itu curang, sudah dimahal-mahalin dan sebagainya. Sehingga menghalang-halangi segala bangsa datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan marah. Makanya disebut sarang penyamun. Gitu ya. Oke. Jadi penyebab yang pertama Tuhan Yesus marah adalah karena bait Allah diselewengkan dari tujuan semula. Ya, tujuannya kan sebagai hadirat Allah, tempat doa, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi bait Allah berubah menjadi tempat transaksi, tempat keuntungan, dan manipulasi agama. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengutip Yesaya 56 ayat 7, rumah doa bagi segala bangsa. Dan juga Yeremia 7 ayat 11, sarang penyamun. Ya. Nah, jadi intinya Yesus marah karena tempat kudus yang dinodai atau dicemarkan. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, ada eksploitasi rohani di sana. Pedagang menjual hewan korban, menukar uang. Kelihatannya pelayanan itu, karena boleh memang. Tetapi sebenarnya harganya dinaikkan, orang miskin diperas, ibadah jadi mahal. Artinya jadi sandungan akhirnya. Istilah sarang penyamun bukan sekedar pencuri kecil loh, saudara. Ini perampok secara sistematis. Orang jauh-jauh datang ke bait Allah, dikerjain sama pedagang ini. Ya, agama dipakai untuk mencari keuntungan dan menindas orang. Makanya Tuhan marah. Inilah penyebab kedua. Penyebab ketiga, ya, dengan kelakuan mereka ini, mereka menghalangi bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Ini yang seringkali terlewat poin ini. Jadi aktivitas jual beli itu terjadinya di pelataran bangsa-bangsa, saudara. Jadi artinya satu-satunya tempat orang non-Yahudi bisa berdoa malah dipenuhi pasar. Itu pun harganya di markup, dinaikkan, dimahal-mahalin, sehingga dampaknya bangsa lain tidak bisa berdoa dengan tenang dan terhalang untuk mengenal Allah. Intinya yang dilakukan orang-orang ini adalah menghalangi misi Allah. Makanya Tuhan marah, ya, ya. Nah, yang penyebab keempat, karena kemunafikan agamawi, kemunafikan rohani. Ini menyebabkan Tuhan marah sekali, ya. Jadi peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya kan ada pohon ara yang cuma berdaun tapi tidak berbuah. Meskipun belum musimnya. Nggak apa-apa, tapi dipakai Tuhan untuk mengajar bahwa tidak boleh cuma daun, harus berbuah. Gitu ya. Makna simboliknya, daun itu adalah penampilan religius atau agamawi. Yaitu segala kegiatan agama. Rajin sekali, taat sekali. Tetapi tidak ada buahnya, kosong secara rohani, tidak memiliki kasih. Ini dia, ya. Jadi bait Allah itu seperti pohon ara, tampak hidup tapi sebenarnya mati, tidak berbuah. Ini penyebab Tuhan Yesus marah karena kemunafikan agamawi. Ya. Nah, jadi yang kelima, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena ia adalah hakim, bukan hanya guru. Banyak orang hanya melihat Yesus itu lembut dan penuh kasih. Tapi mereka lupa bahwa Yesus adalah hakim yang ilahi. Ia memutuskan dengan tegas dan adil segala sesuatunya. Tindakan Yesus mengusir, membalik meja, menghentikan sistem, ya. Ini tindakan profetik.
bukan emosi liar, tapi tindakan penghakiman simbolik. Suatu hari orang-orang yang tidak berbuah ini akan dihakimi. Itu maksudnya. Nah, kesimpulannya kenapa eh, Tuhan Yesus marah? Ini ringkesannya ya. Yang pertama, karena ibadah kehilangan esensinya. Fokusnya bukan Tuhan lagi, tapi dagang. Itu pun curang. Yang kedua, agama dipakai untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, orang lain dihalangi datang kepada Allah, dihalangi ibadah. Ya. Yang keempat, ada kemunafikan rohani atau agamawi. Itu seperti pohon ara yang daunnya lebat tapi tidak berbuah. Ya, yang kelima, sistem keagamaan yang rusak secara struktural. Ya, ini ini yang menyebabkan Tuhan Yesus marah. Oke, ayat berikutnya 27 Markus 11 ayat 27. Ya, kita baca dulu ya. Ayat 27. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Ditanya ini, otoritasnya apa? Kok kau lakukan hal itu? Gitu ya. Nah, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang itu, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka licik, saudara. Kamu jawab mereka. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kan Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau baptisan Yohanes Pembaptis dari surga, kenapa kamu nggak percaya sama dia? Gitu kan? Ayat 32. Tetapi masa kita katakan dari manusia? Nggak berani juga mereka. Nggak berani. Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes itu betul-betul seorang nabi. Seorang nabi ya dari Tuhan dong. Mereka bingung. Kalau jawab dari surga, lah kamu kok nggak percaya kata Yohanes? Kalau dari manusia mereka takut banyak pengikutnya karena Yohanes seorang nabi. Bingung mereka. Lalu mereka menjawab Yesus gini, kami tidak tahu. Licik ini. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ngapain jawab-jawab? Mereka aja nggak mau jawab. Gitu ya. Oke, saya share dulu screen-nya ya. Ya. Jadi pemimpin agama mempertanyakan, otoritas Tuhan Yesus dari mana? Kok melakukan itu? Yesus merujuk pada Yohanes Pembaptis, tapi mereka tidak mau jawab. Kenapa? Karena mereka hitung secara politik takut kehilangan posisi dimusuhin banyak orang juga, ya kan? Nah, jadi penolakan terhadap Yesus ini bukan adalah masalah moral sebenarnya, bukan intelektual. Karena kalau intelektual mereka tahu, tapi kalau moral mereka memang curang, ya. Jadi mereka mengatakan tidak tahu itu sebenarnya ketidakjujuran spiritual. Kalau orang berani bohong dengan apa yang dikatakannya, dia bukan pengikut Tuhan Yesus pasti. Nah, secara kristologi, saudara, ilmu yang mempelajari tentang Kristus, Yesus itu adalah Mesias yang rendah hati, tapi juga hakim atas Israel. Kalau dipandang dari ilmu eklesiologi, ilmu tentang gereja, maka gereja itu harus menjadi rumah doa, harus untuk semua bangsa, harus menghasilkan buah rohani. Kalau dipandang dari soteriologi, ilmu tentang keselamatan,
Keselamatan itu bukan melalui sistem agama atau ritual agama, tetapi melalui relasi dengan Kristus. Ya, kalau dipandang dari etika, integritas itu lebih penting daripada ritual. Buah itu lebih penting daripada penampilan saja, daunnya saja. Pengampunan lebih penting daripada kegiatan agamawi yang kosong, yang nggak punya kasih, kan gitu. Nah, kritiknya yang dilontarkan oleh Injil Markus itu adalah tentang formalitas agama. Agama menjadi legalistik, ditakuti gitu, ya. Agama akibatnya tinggal bentuk, tapi kehilangan hati, kuasa, dan ketaatan. Agama menjadi momok, salah sedikit dihukum, gitu. Itu dia, ya, kritik daripada Markus ini. Nggak punya kasih. Kemudian ada komersialisasi ibadah. Rumah doa menjadi pasar yang dikuasai transaksi dan keuntungan, ya. Dan kepemimpinan rohani yang korup, meskipun nampak agamawi, tetapi jauh dari kebenaran dan tanggung jawab rohani. Ini gambar cuma ilustrasi ya, bukan gambar sebenarnya. Ini diproduksi oleh AI. Nah, aplikasinya apa pada gereja Tuhan hari ini? Aplikasi kontekstualnya apa? Yang pertama, kita mesti evaluasi gereja di tempat kita itu, masing-masing kita itu pusat hadirat Tuhan atau cuma sekedar sibuk karena banyak program, banyak aktivitas, banyak kegiatan pelayanan. Apakah membuat kita dekat Tuhan? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan? Apakah mengajarkan kebenaran? Itu mesti dievaluasi. Yang kedua, evaluasi para pelayan Tuhan. Apakah para pelayan Tuhan ini seperti pohon ara yang hanya daunnya lebat tapi tidak berbuah? Atau bagaimana? Kelihatan rohani tapi sebenarnya tidak rohani hidupnya. Nah, jangan sampai gereja hanya berupa event organizer, buat kegiatan ini itu sibuk, tapi sebenarnya tidak rohani. Tidak rohani itu tidak berkenan bagi Tuhan, ya. Nah, apakah gereja kita menghalangi orang datang kepada Tuhan? Memang tidak ada yang melarang orang masuk, tapi ketika kita hidupnya menjadi batu sandungan, itu sebenarnya menghalangi orang datang ke gereja loh. Contohnya gereja kita aja. Kalau kita karakternya buruk, jadi batu sandungan, nanti orang datang ke gereja nggak betah. Ternyata orang-orang ini nggak memberkati. Ternyata nggak ada buahnya. Pergi orang. Ya, jadi jangan menghalangi orang. Jangan merasa tidak pernah menghalangi orang, padahal hidupnya jadi batu sandungan. Nanti orang ke gereja, aku malas ke gereja. Jadi begitu. Jangan jadi sandungan ya, saudara. Gereja harus terbuka dan membawa orang kepada Kristus. Yang terakhir, kita evaluasi hati kita sebagai pelayan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau mencari kebenaran dan hidup di dalamnya? Atau hanya mau cari kegiatan di gereja? Mau tampil di depan? Atau mau gerombol-gerombol berteman aja? Tanya hatinya, mau cari apa? Ya, begitu ya, saudara. Jadi malam ini singkat satu pasal, tetapi intinya itu sangat penting karena berdampak. Kita harus apa dampaknya kepada gereja masa kini? Ya, jadi satu lagi, saudara. Ketika Tuhan Yesus marah, itu bukan berbuat dosa loh. Itu marah yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara dihapus tuh pikirannya yang salah itu. Marah itu dosa gitu. Belum tentu. Marahnya seperti apa dulu? Apa dulu yang membuat marah dan bagaimana marahnya? Ya. Nah, ketika anak kita malas, kita harus marahin dia. Kalau tidak, justru kita berdosa. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita harus marah terhadap ketidakadilan. Harus membela yang lemah. Kalau kita bisa membela tapi cuci tangan, tidak bertanggung jawab, nah itu bukan pengikut Kristus. Nggak boleh marah. Kita justru harus marah kalau melihat ketidakadilan. Kita harus marah kalau ada orang yang eh, jahat menyiksa orang. Kita harus bela yang lemah.
Itulah marah yang kudus, yang menyenangkan hati Bapa. Bayangkan Tuhan melihat di bumi banyak ketidakadilan, lalu kita tidak mau bela, padahal kita bisa misalnya. Waduh, itu dengan alasan marah nggak boleh. Waduh, itu orang yang tidak mengerti kebenaran dan tidak bertanggung jawab, tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat marah untuk hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan, keselamatan jiwa. Kita harus tegas, saudara, tapi dengan kasih tentunya. Tidak boleh marah sembarangan, emosional sembarangan, apalagi marahnya itu marah jahat. Wah, kalau itu dosa. Tapi kalau marahnya kudus, yang sesuai kehendak Tuhan, kita harus melakukannya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, silakan. Sebentar saya buka dulu. eh ya, yang pertama, Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, makasih Pak. Pak mau nanya yang di ini. Zakaria 9 ayat 9 itu kan ada disebutkan dua hal, Putri Sion sama Putri Yerusalem. Ya, Bedanya apa ya Pak? Sion itu ya Yerusalem, Bu. Iya, terus kenapa Yerusalem itu dibedakan? adanya di Bukit Sion. Ya, Makanya itu gaya bahasa tuh, diulang gitu, oh, padahal jadi sama. padahal sama ya Pak ya? Sama. Oh ya udah, oke. Yerusalem Bagus. letaknya di Bukit Sion. Iya, berarti mengacu pada hal yang sama ya Pak ya? Ya. Ya, oke, itu aja Pak. Oh, Ya itu udah, saja. Oke, makasih. baik. Ya, Tuhan berkati. yang memberkati juga. Pak Konstanara, silakan. Ya, malam Pak Wisnu. Selamat malam. Pak, saya tertarik dengan tadi Pak tentang keselamatan itu bukan apa yang 2 poin tadi bahwa keselamatan itu adalah relasi ya Pak, begitu Ya, Pak Wisnu. relasi dengan Tuhan, bukan soal ritual agamawi. Oh, bukan soal itu. Pak Wisnu bisa lebih dalam sedikit untuk relasinya seperti apa secara konkretnya Pak Wisnu. Oke, baik. Contohnya begini. Kalau ada orang yang, contoh hari ini saja ya, ada orang rajin ke gereja, ikut dalam kegiatan melayani di gereja, tapi ya nggak dekat Tuhan, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kok bisa? Bisa. Kalau orang suka kegiatan, kalau biasanya arisan, gerombol-gerombol, sekarang gereja, tapi ya nggak menghormati Tuhan, ya berani jahat terhadap sesama, bicara sembarangan, memfitnah sana sini dan sebagainya. Ya itu sama aja bohong. Itu sama dengan pohon ara yang banyak daunnya tapi tidak berbuah. Begitu. Berarti secara kesimpulan sederhananya memang bahwa dari kehidupan kita itu dituntut sebenarnya buah Betul, yang kalau 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 kita baca di Matius 7 kan 21 kan ada juga yang tidak dikenal, artinya tidak dinikmati kan Pak Yusnya. betul. Tapi Jadi, sama dengan buah itu, buah harus yang sudah dinikmati oleh Tuhan juga begitu Pak Yusnya. betul. Jadi, bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Memanggil Tuhan-Tuhan itu maksudnya berdoa, ya. Betul, betul. Berdoa teriak-teriak. Nah, bukan. Bukan juga yang KKR, yang menyembuhkan, mengusir setan demi nama Tuhan. Bukan, itu kegiatan agama. Tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Gitu, ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi kehendak Bapa itu yang secara garis besarnya itu Pak atau inti sesungguhnya itu kehendak Bapaknya itu kan eh, berarti keselamatan jiwa melalui Tuhan Yesus ya kalau Ya, betul, kita boleh betul, dipahami. betul. Nah, jiwa itu kan tidak mudah ah, apa namanya? Jiwa itu kan tidak bisa kalau ibarat selamat ini Pak Wigno, umpamanya kita kecelakaan baru kita tidak meninggal itu kan berarti boleh dikatakan selamat juga. Kalau yang jiwa itu yang sesungguhnya itu yang bisa diselamatkan dengan apa Pak Wigno? Oke, justru kedatangan Tuhan ini menyelamatkan jiwa dan roh kita, bukan cuma fisik. Kalau fisik pasti mati kita semua.
Nah, keselamatan itu karena apa? Karena sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, jangan buat dosa lagi, lakukan kehendak Tuhan. Dalam bahasa sederhana gini, kalau kita jadi anak Allah, maka ya kita selamat. Anak Allah itu apa? Yang karakternya anak Allah. Makanya tidak ada hubungan dengan kegiatan agama. Orang boleh punya kegiatan agama banyak, sibuk, dan tapi berkarakter anak Allah atau tidak? Gitu. Jadi Ya, memang kesimpulan yang tadi itu yang kita harus evaluasi berapa poin tadi itu harus ketat itu untuk dievaluasi baliknya ya. ya harus. Karena kalau Dalam tidak, bahasa sederhana, di dalam bahasa sederhana begini aja, apakah aku ini sudah berhenti berbuat dosa yang pertama. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Semua hal untuk menyenangkan Tuhan. Itu aja, sederhana. Ya, ya, ya Pak. oke. Terima kasih Pak Ya, Tuhan berkati. penjelasan. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Shalom, Mbak. Shalom. Malam. Ya, Izin off cam, Mbak. ya, Ini masih berkaitan dengan yang barusan ditanyakan Pak Konstanara. Ini kan tadi sesi malam ini kita bahas orang-orang yang berseru Hosana, Hosana, tapi selisih sehari mereka teriak salibkan dia, Pak. ya, betul. Ya. Nah, sampai sekarang hal itu kan kita lihat masih terjadi dalam artian eh, gereja yang harusnya membawa kita ke pengenalan akan Tuhan, itu malah membuat doktrin-doktrin modifikasi. Yang Paulus bilang, Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain itu, Pak. Ya, Ya, betul. Pak Wingnya, Pak. Jadi, makin lama itu sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Jadi, Kristen ini kan, saya waktu awal-awal masuk Kristen ini kan diomongi, oh, nganu percaya Yesus, terima Tuhan Yesus, dibaptis, selamat. Calvinisme, Pak. Ya, Dulu yang itu kan bicara paling banter Calvinisme. ya, Cuma dari makin lama makin jadi orang Kristen, terus kita ngelihat diri kita, saya sendiri maksudnya banyak sifat-sifat jelek, bobrok dan segala macam. Eh, ya sebetulnya memang tidak fair kalau nyalahkan gerejanya atau apa enggak. Tapi menurut saya doktrin pemahaman itu kan sangat berpengaruh sebetulnya. sangat, sangat. Ya, yang saya khawatirkan itu nanti jangan-jangan saya ini, Pak, saya tidak bicara kita semua secara general, saya aja lah. Nanti jangan-jangan pemahaman saya sampai dengan napas terakhir itu masih keliru dan kelakuan saya sama seperti orang-orang yang teriak Hosana tadi, tapi pada akhirnya menyalibkan Tuhan. Pak Wiknya paham maksud saya? Ya, mengerti. Ini ini yang membuat kita sedih juga sih. Aneh tapi nyata gitu. Orang-orang itu bisa beragama dengan baik, ya. Kegiatan agama rajin, ritual rajin, ya. Persepuluhan rajin, persembahan rajin. Tapi hidupnya nggak berubah loh. Hidupnya Ya, nggak berubah. Berani dagang yang tidak apa, yang menjahati orang lain. Berarti dagang di dunia malam misalnya atau apa. Kan repot jadinya ya. Terus udah begitu jahat terhadap sesama lagi. Waduh, ngeri. Berani nah, bicara bohong lagi, dusta. Aduh, ngeri. ini tadi yang ini tadi yang ditanyakan Pak Konstanara kan secara tidak langsung seolah-olah saya nangkepnya roadmap-nya kayak apa sih Pak sebetulnya kok kok jadi agak agak blur gitu Pak. Tadi kan saya Oh, nangkepnya oke, dari Pak oke, Pak baik. Konstanara kan, Kalau bicara roadmap gini, yang pertama jelas pertobatan. Pertobatan biasanya dimulai dengan baptisan mungkin ya. Setelah itu baptis air. Setelah baptis air harus pemuritan, belajar, belajar firman Tuhan. Mindsetnya dirubah dulu sambil melakukannya. Terus begitu. Nah, inilah yang namanya proses pengudusan, penyucian ketika kita hidup. Nah, ini seumur hidup.
supaya Ya. tidak pernah buat dosa lagi dan mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya menjadi berkat. Intinya gitu. Nah, Karena apa? Karena definisi anak Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, ya. Nah, bukan ini dipimpin oleh dagingnya. terakhir ini Pak. Ya, Kalau saya lihat makin lama makin baca Alkitab itu, misalnya waktu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya di Lukas, kamu senang kalau roh-roh jahat itu apa takluk, maksudnya takut kepadamu. ya, Kamu itu harusnya apa senang kalau namamu terdaftar di ya, kerajaan surga. ya, Jadi seolah-olah kayak kuasa-kuasa itu tuh tidak ada gunanya. Tadi yang Pak Wiknya bilang KKR segala macam itu ya, enggak ada. Nah, ya. Ya tapi makanya, kalau sorry, terusin dulu, Pak Kris. tapi kalau kita lihat misalnya di Matius 6:33, kalau Ya, kita buka di apa leksikon itu kan makna tersiratnya kan ada juga eh, seolah-olah kayak yang di doa Bapa kami itu Pak juga sama. ya, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. ya, Nah, saya khawatirnya mindset saya ini keliru dalam artian saya ini jangan-jangan seharusnya sejak dari sekarang pola hidup saya sudah pola hidup yang harusnya kerajaan surga ini sudah datang ke saya dan saya harus bersikap di dalam koridor itu kayak kalau kita jalan-jalan di Singapura atau apa naik MRT nggak usah turun-turun gitu loh Pak, ya, ada di dalam ya. koridor itu maksud gimana menurut Pak Wiknya Pak? Iya, makanya intinya kita jadi warga kerajaan surga itu bukan nanti, mulai sekarang. Sebab kalau sekarang Iya, bukan warga kerajaan surga, nggak bakalan ke surga, bukan warga. Makanya Rasul iya, Paulus menuliskan, karena kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, tapi di surga. Nah, iya. jadi kita harus benar tuh mulai sekarang memang. Kalau Soalnya, supaya nggak salah ya harus terus memperbaiki diri, belajar dan memperbaiki diri terus. iya. Soalnya saya khawatirnya mindset saya keliru itu karena kalau saya mengharap surga itu nanti setelah saya mati urusannya baru nanti dan atau nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali jemput itu baru nanti mindset nanti itu dengan mindset yang sekarang saya ini sedang dalam perjalanan dan sudah dan harusnya saya seolah-olah kayak maintain bertahan tetap ada di track yang Tuhan tetapkan maksudnya melakukan kehendak Bapa yang tadi Pak Wiknya sampaikan. Ya, ya, Pak Wiknya paham maksud saya ya ya itu ngerti, mindset yang ngerti. berbeda. Jadi begini, kalimat sederhananya gini, surga dimulai hari ini, itu aja. Iya, Jadi iya Pak. kita warga kerajaan surga itu mulai sekarang Berarti dengan bersikap yang ketidakseng. pantas juga berarti. Ya, betul. Kenapa pengertian yang salah itu bahaya? Karena dari pengertian itu akan lahir perbuatan, akan lahir Iya, etika atau perbuatan. Makanya doktrin nggak boleh salah. Kok doktrin iya. salah, parah nanti. Ya, Karena kalau surga itu urusan nanti berarti kan ya nantilah, hmm, nantilah ya. Pak Wiknya Makanya ada paham orang ya. yang berkata begini, meskipun sudah doktor teologi, dia mengatakan nih, manusia kok disuruh sempurna, sempurna itu nanti di surga. Kok disuruh suci, suci itu nanti di surga. Semuanya nanti. Iya, iya Pak. Oh, perintahnya sekarang kok nanti. Bisa Iya, nggak usah kita ngeluh di depan. Lakukan sebisa mungkin kan gitu. iya. Baik Pak, Ya. itu saja Oke. Pak saya. Ya, Terima kasih Tuhan sekali berkati. Pak. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Ya. Shalom Pak Winyo, maaf Shalom. Oke. Ya, nggak apa-apa. Eh, Silakan. pertanyaan saya mengenai Marah Kudus ini sepertinya juga aplikasinya juga untuk kita dalam arti kita juga mestinya marah kalau sesuatu terjadi yang menodai misalnya gereja dan sebagainya. Benar. Bagaimana prosesnya Pak dari segi kita sebagai anggota gereja misalnya kalau kita melihat suatu aktivitas yang menurut kita itu agak terlalu komersial misalnya atau sesuatu yang mungkin perlu diubah atau diprotes lah atau gimana. Jadi Begini. prosesnya itu apa dari awal secara gradual gitu gimana Pak? Oke, begini. Eh kita itu dituntut sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita ada di suatu perusahaan, kita bukan nggak punya otoritas apa-apa, kita nggak dituntut untuk melakukan apapun.
Tapi kita dituntut apa yang bisa kita lakukan. Misalnya memberi masukan. Kan begitu. Beda kalau kita seorang manajer, direktur, atau apalagi yang punya. Oh, itu dituntut lebih. Harus bisa membuat keputusan yang adil, yang benar, kan gitu. Jadi, dalam hal ini kita dituntut sesuai yang kita bisa lakukan. Gitu. Kalau contoh spesifik Pak, misalnya kita melihat suatu gereja itu agak terlalu komersial misalnya, Oke, misalnya begitu ya. Nah, ya Bapak sebagai apa? Jemaat. jemaat, yes. Kalau sebagai jemaat bisa memberi masukan kepada tim pelayanan atau kepada gembala langsung kalau memungkinkan. Karena ada Kalau tidak gembala yang nggak bisa. digubris, kalau tidak diindahkan bagaimana Pak? Kalau nggak diindahkan kan bukan salah Bapak. Bagian Bapak Oh, sudah dilakukan kan? oke. Nggak kita Ya Pak. ngotot-ngotot ya. Enggak, bukan kita nggak punya otoritas. Ya kan? Ya, Yang penting kita baik Pak. sudah sampaikan, orang nggak percaya ya sudah, masa mau dipaksa. Baik Pak. God bless Pak. Ya, Terima Tuhan kasih Pak. berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Shalom, selamat Shalom. malam Ya, Pak malam. Pendeta dan kita semua. Saya Oken dan pertanyaan saya hari ini yang kemarin punya yang katakan baru terjadi itu. Oh, ya apa? Pertama ada yang bertemu, jadi yang pertama orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi dia melakukan dosa lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa jawab doanya atau tidak? Bisa Itu saja, pertama. bisa saja. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, asal ia benar-benar bertobat lagi, menyesal, Tuhan bisa jawab doanya. Oke. Jawaban yang kedua, orang yang belum percaya Tuhan Yesus, doa bisa jawab Tuhan Yesus atau tidak? Jelas bisa. Orang yang belum iman, belum beriman sama sekali atau baru datang ke gereja, bisa jawab nggak Tuhan? Bisa pasti. Kenapa? Tuhan mau tolong semua orang. Ya. Yang Yang ketiga, penting manusianya mau bertobat. Kalau manusia mengeraskan hati, nah setelah level tertentu ditinggal sama Tuhan. makasih Bapak. Yang Ya, ketiga, ya. sudah kasih kepercayaan sebagai gembala, tapi pertengkaran dalam pelayanan. Istri meninggal, jadi dia bisa lanjut bisa pelayanan atau tidak. Bagaimana? Kurang jelas. Ketiga, kepercayaan sebagai gembala, tapi di tengah-tengah pelayanan itu istri meninggal begitu, dia pelayanan itu masih lanjut atau Oh bagaimana? ya masih lanjut dong. Nggak ada hubungan. O- Lanjut saja. Oke, Ya. berarti di situ Bapak Pendeta begini, kami kan di bawah bimbingan dari Calvinisme itu, jadi di bawah biasa itu bicara banyak kayak begitu begitu, dan aturan Ikuti itu juga main-main ya. ikuti saja aturan yang berlaku di gereja lokal. Ikuti saja. Itu Kan setiap di gereja situ punya aturan. Sinyalnya kurang baik. juga ya, Putus-putus, Pak. Nggak dengar. juga mengerti bahwa Nggak dengar. Putus-putus. Begitu aja ya, waduh Pak ya, coba Epenius ya. timbul lagi, Sinyalnya nggak bisa bagus. kan? Sinyalnya nggak bagus, saya nggak dengar. Oke baik. Ya. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Yaman. Silakan, Pak. Pak Yaman, silakan. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Pak Beni. Silakan. Izin nggak pakai video ya Pak Wiknyo, ini Boleh, kayaknya boleh. video Nggak bermasalah apa-apa. tuh. Silakan. Ada yang menarik sih tadi di Markus yang ayat pertama tuh yang 11 yang pinjam keledai tuh keledai. Pinjam keledai terus Tuhan bilang Keledai. nanti iya nanti ada yang punya keledai, nanti kalau ditanya bilang aja Tuhan memerlukannya gitu ya. Ya, Yang menarik ada kata-kata Tuhan memerlukannya. ya. Saya bayangkan seorang yang punya keledai nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah berinteraksi Tuhan, mengizinkan keledainya dipinjamkan karena ada kata-kata Tuhan memerlukannya. Ini Pertanyaannya, orang imannya hebat banget Pak ya, luar biasa. pertanyaannya, Benar nggak sih?
Ya, itu kan yang menjawab juga belum tentu yang punya, Pak. Terlepas yang dia punya atau enggak ya. Kalau saya kan saya bilang ngaku-ngaku Tuhan aja lu dasar maling mah gitu. Hari Ngapain itu, lu ngambil-ngambil keledai saya gitu. mungkin hari itu nggak ada maling kali, Pak. Enggak, yang saya mau sampaikan ternyata di Tuhan itu banyak sekali em, bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya nggak pernah berinteraksi tapi imannya tinggi sekali loh. Seperti contohnya penjahat yang di sebelah Menurut kanan. saya ya, Pak, Ya menurut Pak. analisis saya ya, Tuhan Yesus sudah sangat terkenal, Pak. Sudah sangat terkenal. Lazarus bangkit, yang lumpuh berdiri, sudah sangat terkenal. Sehingga pinjam boleh. Hmm. Menurut saya begitu. Oke. Soalnya Karena, saya tadi mau menyambungkan ke yang penjahat di sebelah kanan Yesus kan, yang dia nggak pernah berinteraksi sama sekali, tiba-tiba dia bisa bilang, nanti kalau oke, saya saya ingatkan ya, suruh, saya ya, ingatkan, penjahat itu bukan penjahat kriminal. Sekarang begini, Tuhan Yesus disalib jadi penjahat apa enggak? enggak Pak, enggak maksud saya Iya, dari sisi, dicap penjahat. Tuhan Yesus dicap penjahat oleh Romawi. ya maksud Nah, saya dari, sama, sama. Yang di sampingnya juga dicap penjahat. Padahal bukan penjahat. Itu dalam menurut analisis itu orang dari kelompok Zelot, Pak. Pejuang yang melawan Romawi. Nah, ya maksud jadi saya dia bisa, seorang Zelot itu sudah percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. oke, tapi kan untuk dia bisa mempercayai Tuhan di sebelah kanannya yang babak belur, berdarah-darah, Betul. itu kan luar biasa itu Pak. Kita hanya membaca teks yang mati ya. Dia ada di sampingnya dia lihat langsung. Di mana Tuhan Yesus kesakitan tapi ya mendoakan ampuni mereka ya Bapa. Gitu. Udah kena tuh. Karena belum ada yang seperti itu kan. Kan Ya, selama hidup mereka di zaman itu kan eh, mata ganti mata, gigi ganti gigi kan. betul, Nah ini tiba-tiba kok loh, udah mau mati kesakitan. Kok bisa mendoakan orang kok dia dan lain-lain. Dia lihat ini pasti yang ya dimaksud. betul Pak. Gitu. Terus kemudian di Lukas lagi kalau nggak salah ada yang perwira Kapernaum. Ya, Terus Tuhan juga bilang, saya nggak pernah ketemu nih iman model kayak begini nih di kalangan ya, ya. pangkatnya Makanya, tinggi, dia masih maksudnya kayak orang-orang seperti itu loh Pak, yang yang tadi saya bilang melengkapi yang tadi Bapak sampaikan, orang itu mungkin nggak ngikut Tuhan, nggak rutinitas, nggak apa-apa segala macam, tapi dari nuraninya sendiri aja itu udah kelihatan kualitasnya ya, itu, betul. dan itu Makanya, buat saya makanya modal besar itu. kita kadang-kadang menjumpai kan. Orang ini jarang ke gereja, tapi kok jauh lebih baik daripada itu yang pelayanan ya. Betul, betul itu saya mau mengarah ke situ tuh Pak. Nah, itu jangan sampai nanti banyak orang Hmm, tersandung tidak mau datang ke gereja. Itu sama dengan menghalang-halangi orang. Itu Tuhan kalau tahu marah sekali itu. iya. Karena kan sekarang patokannya seperti itu, Pak, KPI-nya kan. Kamu harus rajin ke gereja, cari Ya, Tuhan di gereja, PA. ya, Emang Tuhan ada di gereja gitu, Tuhan nggak ada di rumah gitu loh. Kalau saya melayani orang tua saya, emang saya nggak melayani Tuhan. ya. Jadi Tuhan, akhirnya kembali ke doktrinnya yang si Pak Kris tadi bilang kan, doktrinnya udah carut marut sehingga orang di judge bahwa berdasarkan absensi ke gereja gitu. betul, betul. Oke Pak, Makanya itu aja. jangan seperti itu. Ya siap, makasih. Ya, oke. Sebenarnya keselamatan yang Tuhan maksud itu tidak jauh daripada cuma kegiatan agama. Rajin absen ke gereja, buat apa rajin? Kejahatan jalan terus, misalnya gitu ya. Ya, tapi Nah, makin ke sini tuh yang kayak gitunya makin kenceng itu, Pak. Nggak, bukan makin berkurang, malah makin kenceng. kenapa? Mestinya, kalau saya tahu kenapanya. Kenapa Kenapa? begitu? Hmm, Karena roh jahat tidak tinggal diam ketika gereja makin mau dekat Tuhan. ya, Kalau yang nggak benar, nggak begitu, Pak. Wah, hancur, biarin aja gitu. Tapi kalau yang benar diserang sama si jahat. Pasti itu. saya setuju, Pak. Itu Hmm. jelas-jelas juga Bayi Suci udah diruntuhkan sama Tuhan kan. Tuhan ganti Ya, sistemnya yang baru kan. Nanti ya, ada sistem yang baru yang namanya Roh Kudus. betul. Udah ini dihancur. Cuman saya bakal unik. Masih berbondong-bondong orang ke, mohon maaf ya, saya bukannya dia ke Demokrat apanya, tetapi mau titip doa nggak ke Demokrat? Ini ya, Demokrat kan punya kuasa apa ya mau titip doa? Suka aneh-aneh Iya. ini kadang-kadang. Iya. Ya udah itu aja Pak, makasih. Oke, Tuhan berkati. Ah, Pak Yaman sudah bisa? Sudah Pak, Shalom Ya, Pak. silakan. Shalom. Tadi maaf lagi nggak bisa unmute tadi, tapi nggak bisa. Saya Ya, baru-baru uji ya, coba ya. boleh. Silakan, Pak.
Makasih Pak. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus marah karena Bait Allah digunakan rumah dagang lah gitu. Ya, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah penghasilan itu untuk gereja atau kepada masing-masing yang berperan sebagai pelaku usaha? Bagaimana itu Pak? Untuk masing-masing, Pak, pedagang itu. Oke, makasih Pak. Kemudian eh, dalam kenyataan banyak gereja untuk mencari dana pembangunan. Memang Ya, panitia pelaksananya pihak gereja lah, majelis ya, dan jemaat juga gitu. ya, Kemudian yang paling menarik di situ bahwa memang karena ada target yang harus dicapai, terjadilah tidak hanya sekedar misalnya sumbangan diam-diam atau ada tekelnya, tapi ada suatu acara yang cukup meriah, yaitu pelelangan barang atau ya, pelelangan produk. Produk ini ada yang tangible nyata, ada yang intangible, kan ya, gitu. Nah, kemudian memang kalau dilihat itu terjadi persaingan nyata lah, ya. walaupun tidak secara apa ya, uh, Tidak terang-terangan lah. ya tidak terang, tapi ya dalam hati bahkan, Ya, lu sampai begitu ya, padahal dia di bawah saya kira-kira, ini mohon ya, maaf kan, ya, sama juga orang awam juga. Nah, kemudian penghasilan ini memang untuk gereja, ya, tapi masalah karakter tadi saya tadi merenung juga kan, karena saya juga pada terlibat Pak ya. ya, Bagaimana pendapat Bapak tentang itu Pak? ya, baik. Sebenarnya penggalangan dana untuk pembangunan gereja itu baik adanya. Itu tidak dilarang dan itu baik, ya. Tetapi kalau ada motif-motif tertentu dalam hati seseorang, nah itu yang kurang baik. Tapi itu kita tidak boleh menghakimi. Itu Tuhan yang tahu. Meskipun kita lihat Oh, kasat mata kok kayaknya dia pamer ya, ya biarin aja. Tapi uangnya untuk pembangunan gereja benar-benar untuk pembangunan ya baik-baik saja. Asal jangan akal-akalan di balik itu ya. Nah, kalau akal-akalan ya urusannya sama Tuhan. Gitu aja sih Pak. Jadi bukan nggak boleh. Gini loh, jangan salah mengerti. Bukan di gereja nggak boleh jualan buku misalnya. Boleh-boleh aja. Asal semuanya yang benar. Nah, ini yang dilakukan di Bait Allah ini dipersulit. Bangsa asing dipersulit. Jualnya lebih mahal. Ya, pokoknya lebih sulit gitu. Mereka itu korup semuanya. Sehingga mempersulit. Itu yang Tuhan marah. Ada 5 poin tadi yang Tuhan marah. iya, iya, iya. Ya, 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 makasih Pak. Shalom oke, Pak. Tuhan berkati, Shalom. Baik, Ibu Sarahwi terakhir ya. Shalom Bapak. Shalom. Ya Pak, mau tanya soal untuk kerajaan sorga ya Pak. Ya, Untuk syarat masuk ke dalam kerajaan sorga itu Tuhan Yesus pernah bilang ada 2 syarat. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita dan mengasihi sesama kita. ya, Kadang orang pikir sangat mudah gitu Pak. Padahal enggak Pak. Jadi ini gimana jelasinnya ya Pak? Karena oke. banyak sekali hal-hal yang katanya hanya seperti itu, kok ada ini lagi harus begini, harus begitu gitu Pak. Oke, Tolong baik, jelaskan ya Pak. baik. 2 hukum itu kan menjadi satu, nggak boleh cuma dia dilakukan satu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu. Singkatnya gitu kan. Ya Pak. Segenap yang ada pada kita apa? Waktu, hidup kita, kepandaian kita, misalnya ada, suara yang bagus, misalnya, talenta, semua yang ada pada kita, kekuatan, kesehatan, uang, semuanya. Mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Nah, kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri juga. Di 2 hukum inilah tergantung seluruh hukum yang ada di dunia ini. Nah, itu nggak gampang. Memangnya mengasihi Tuhan bagaimana? Oh iya, datang ke gereja. Kalau itu gampang. Tapi kalau mengasihi Tuhan, nah itu sulit. Dengan segenap yang ada pada kita loh. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mengasihi sesama udah belum? Seperti mengasihi diri sendiri. Saya nggak pernah loh dengar orang bilang 2 hukum itu paling gampang. Oh, nggak ada, itu paling sulit. Itu kan singkat aja kalimatnya. Tapi kalau dijabarkan, dijelaskan kan sulit sekali. Iya Pak.
Itu inti pokoknya aja yang dua itu ya Pak ya? Iya, itu intinya. Oke. Setelah Jadi dijabarkan kan iya, banyak ceritanya, Bu. iya dijabarin jadi banyak sekali gitu. Jadi Mm-mm. kalau orang nggak ngerti dikiranya gampang, padahal itu sulit sekali. Seperti Iya, Tuhan bilang untuk masuk kerajaan surga itu sangat sulit, seperti iya, onta itu. iya betul. Jadi pada intinya, pada akhirnya di akhir hidup kita semua itu Tuhan mau lihat ada kasih ya Pak? Atau apa ya Pak? Betul. Intinya itu. Sebenarnya kita itu punya kasih nggak sih? Itu aja. Punya kasih Hmm. itu dijabarkan jadi panjang kan. Mengasihi Tuhan nggak sih? Gitu. Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk kata firman Tuhan. Nah, nggak mengasihi Tuhan itu apa? Nggak peduli sama Tuhan. Hidupnya jahat. Padahal firman Tuhan bilang jangan mencuri. Misalnya dia mencuri. Misalnya gitu. Ya kan? Kan terang-terangan melawan Tuhan itu. Artinya nggak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk kata Alkitab. Ada juga misalnya yang ignore gitu ya Pak, padahal dia tahu hukum ini dan dia anggap oke saya melakukan ini udah benar kok. Tapi sebenarnya di dalam hati nurani dia tahu itu salah Pak, tapi tetap dilakukan dan orang jadi ikut-ikutan menilai itu benar. Ya Pak. Artinya ia sedang menipu dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Nanti ketika penghakiman, percuma apa yang bisa disembunyikan dari Tuhan? Nggak ada. Kalau terhadap sesama mungkin bisa bersembunyi dengan cerita palsu dan sebagainya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, nggak ada di antara kita satu pun di antara kita yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya Pak, ikut Tuhan itu kan karena kita punya Roh Kudus dan Roh Kudus ini yang setiap hari menuntun kita itu pasti selalu tahu ya Pak ya, oh ini nggak benar nih, ini Ya, benar. Itu sensitif sekali. ya, Itu pun sudah bisa menjadi patokan untuk kita semua ya Pak. betul. Kecuali orang sudah biasa mengeraskan hatinya, lama-lama dia tumpul. Bahkan lama-lama ditinggal Roh Kudus. Ya, ini yang ngeri ya Pak. Itu yang paling ngeri. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia kata Alkitab kalau jiwamu Iya, binasa, iya Pak. ya kan? Iya. Ya, Oke Pak, paham Pak. Terima oke. kasih. Ya, Tuhan Tuhan berkati memberkati Pak. semuanya. Baik, malam ini kita sudah selesai pasal 11 ya. Kita lanjutkan Rabu depan. Mari kita tundukkan kepala, Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami renungkan, dan kami hidupi. Terima kasih untuk Gereja Mula-Mula, GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah segala berkat turun atas kita semua untuk kemuliaan Makasih. Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.